Nah, kalau kemudian kita mau minta kenaikan gaji, ini berarti paling enggak itu bahasannya bukan lagi cuma pembahasan soal boleh atau tidak atau peraturannya gimana, tapi itu udah bicara soal culture. Oke. Sebenarnya budaya di tempat kita kerja gimana Betul. sih? 97.5 Play FM, we play together. Heart to Heart bersama Makna Penta kembali lagi players. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Andrilia IM Ningdiah MED Psikolog. Udah lama banget Bu, kita tidak bertemu. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Bukan lama lagi ya, serasa seabad. Dari saya masih lajang, terus sekarang saya udah punya 1 anak. Luar biasa, congratulations. Iya, Terima senang kasih ya ketemu. Bu, waktu itu pernah sempetin datang ke pernikahan saya ya. Iya, dengan senang hati. Oke, jadi kita kali ini bersama Makna Penta seperti biasa players di Heart to Heart dan kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk menegosiasi gaji kita ya. Jadi Bu Andri, kita kan semakin bertambahnya usia nih ya, kita tuh kayak semakin banyak kebutuhan, terus juga banyak juga kewajiban yang kita tanggung gitu kan. Nah, semakin banyak kebutuhan itu tentunya kita kayak pengen punya pendapatan yang lebih gitu kan, pendapatan yang lebih banyak dan lebih bagus. Nah, ini kan tahun baru nih Bu, tahun 2022 nih. Nah, jadi kayaknya tuh saya pribadi nih Bu ya, kayak bisa nggak sih kita one step ahead gitu kan, melangkah lebih maju untuk kayak dari segi pemasukan tuh bisa nego nih ke kantor nih. Mungkin untuk players juga teman-teman ya, yang aduh kayaknya saya udah lama banget nih nggak merasakan kenaikan gaji gitu kan. Nah gimana nih caranya untuk bernegosiasi dengan atasan ataupun juga dengan perusahaan untuk menegosiasikan gaji kita. Jadi untuk kali ini kira-kira Bu sebagai karyawan, kita langsung aja nih Bu ya, karena saya sendiri adalah seorang karyawan gitu kan di salah satu perusahaan swasta. Dan kadang-kadang sih kayak iya ya kok lihat slip gaji ini lagi gitu kan. Nah kira-kira Bu gimana sih Bu caranya, atau kira-kira boleh nggak sih sebenarnya kita sebagai seorang karyawan itu minta kenaikan gaji kepada perusahaan? Boleh langsung dijawab Ibu? Luar biasa ya temanya menyambut tahun baru pokoknya untuk players. Baik, Mas Septi, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya pasti boleh-boleh aja dong. Betul, Siapa yang bisa melarang kita untuk misalnya mengajukan atau propose kira-kira kita bisa nggak sih dapat kenaikan Betul. gitu. Tentu ya boleh-boleh aja kalau pertanyaan boleh atau tidak. Termasuk tadi pertanyaan di awal ya, pengen dapat penghasilan yang lebih tinggi nih atau pengen nambah penghasilan, tentu juga sah-sah aja. Cuma pada saat kita bicara soal konteksnya itu kita sebagai karyawan yang kemudian menerima gaji, berarti itu menjadi hal yang berbeda lagi, sekedar dari menjawab pertanyaan boleh atau tidak gitu ya. Kalau boleh ya itu sih hak kita, pasti nggak boleh. ada orang yang bisa melarang. Ya, diiringi juga dengan kinerja kita yang harus semakin bertambah gitu ya. Betul. Dan juga konteksnya Mas Septi dan juga players. Konteksnya tuh begini, karena sebenarnya kalau kita bekerja berarti kan kita ada terikat dengan hubungan kerja dengan pemberi kerja. Nah sesungguhnya untuk soal penggajian ini nih a bit tricky gitu ya. Karena apa? Sensitif ya Bu ya. Sensitif dan tricky karena apa? Undang-undang atau misalnya peraturan pemerintah yang memang mengatur secara saklek atau tegas terkait pengupahan itu sebenarnya tidak bicara secara eksplisit sekali gamblang seperti itu. Yang diatur kan memang misalnya upah minimum ya untuk pekerja yang misalnya bekerja di baru atau di bawah 1 tahun. Kalau lebih dari itu berarti harapannya di atas upah minimum. Lalu berarti kemudian memang ada ini ya, maksudnya total waktu kerja ya untuk menjadi tolak ukur dari salah satunya biasanya, tapi yang satunya. sebenarnya diatur secara jelas itu kan hanya upah minimum regional misalnya seperti itu ya. Kita memang nggak bahas peraturan, tapi ada baiknya kita pahami konteksnya, Mas Septi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Jadi pada saat kita bekerja, UU atau PP yang terkait itu tidak membahas secara exact gitu ya, harus berapa, sehingga kemudian itu menjadi domain dari pemberi kerja, pengusaha gitu ya, dengan yang bekerja. Nah itu nanti tertuang dalam misalnya apakah surat perjanjian kerja atau pedoman perusahaan atau dan sebagainya begitu ya. Nah kalau kemudian kita mau minta kenaikan gaji ini berarti paling enggak
itu bahasannya bukan lagi cuma pembahasan soal boleh atau tidak atau peraturannya gimana, tapi itu udah bicara soal culture. Sebenarnya budaya di tempat kita kerja gimana sih? Apakah memang ada mekanisme yang mengatur misalnya, kalau udah 1 tahun nih kita evaluasi nih performa. Biasanya ada evaluasi kinerja pasti, kan? Evaluasi kinerja ada memang biasanya ya. Cuma bagaimana kemudian kaitannya dengan misalnya prosedur kenaikan income atau kita biasanya juga ada komponen insentif misalnya seperti itu. Nah itu bicara soal culture, bicara soal budaya. Nah alangkah baiknya supaya kita nggak salah langkah, berarti kita pahami juga budaya bagaimana. Karena kayak kalau mungkin sebagian dari players ada yang ASN misalnya gitu ya, maka sudah ada peraturan tentang misalnya kenaikan gaji berkala. Nggak mungkin dong kita. Iya nggak mungkin tiba-tiba. Saya mau minta naik gaji gitu ya. Berarti memang harus dilihat dulu ya konteks perusahaannya itu seperti apa. Betul gitu sekali. Kan. Kita lanjut lagi Bu ya. Kira-kira perlu self evaluasi dulu nggak sih kayak kita mau ngadep sama HRD ataupun juga sama bos kita gitu kan untuk nego gaji. Kira-kira kita kayak oke, ini yang udah gue lakuin, ini udah gue capai, target ini gue bisa gitu. Apakah kita perlu melakukan melis hal-hal itu dulu Bu? Kalau menurut saya perlu. Dan itu sebenarnya tidak hanya terbatas untuk kepentingan kita minta tambahan kenaikan gaji kayak langsung to the point banget ya kita tambahan ya itu sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai individu yang bekerja gitu ya. Artinya kita tahu bahwa dalam misalnya waktu tertentu kita sudah melakukan beberapa aktivitas kerja yang menurut kita memang cukup optimal atau pencapaian target tertentu. Nah kalau di perusahaan atau di instansi tempat kita bekerja itu sudah ada aturan-aturan yang mengatur misalnya dengan pencapaian target sekian maka kemudian berhak atas insentif sekian, lalu apa itu kan menjadi lebih mudah ya. Artinya evaluasi kita tuh bukan hanya self evaluation tapi juga ada mekanisme formal yang memang memantau. Sehingga kemudian kita harus mempelajari juga ya apa yang ada di perusahaan ya. Makanya kenapa tadi penting pertama tuh kita kenal konteksnya tuh, culture-nya gimana sih? Termasuk aturan-aturan yang memantau performa tuh sebenarnya gimana, sehingga kemudian kalau itu sudah ada, tentu akan sangat membantu kita ya. Kita bikin self evaluation, tapi ternyata perusahaan juga memantau. Jadi ketemu di tengah. Gitu. Kita boleh ini ya Bu ya, punya teman orang HRD itu kayaknya harus dideketin ya Bu ya. Tentu dong, karena itu kan salah satu pintu untuk kita memahami sebenarnya bagaimana perusahaan itu mengelola hal-hal yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Kalau misalnya kita memang concern ya dengan kesejahteraan kita, kehidupan kita, termasuk karir kita. Kalau namanya sudah bekerja itu kan berkarir ya, Kak Septi. Pasti kita maunya pengennya jadi orang yang profesional dong. Kita harus aim for the best gitu, bukan yang biasa-biasa aja. Maka tentu pemahaman tentang apa sebenarnya bagaimana kultur di perusahaan, termasuk terkait dengan pengelolaan kinerja dan juga nantinya insentif atau juga penggajian, itu menjadi satu hal yang bisa kita pelajari dan kita pahami. Jadi berkawan itu untuk memahami aturannya. Jangan lupa sama orang HRD itu jangan aduh takut ketahuan gitu kan. Nah itu harus dideketin kayaknya. Jadi kan itu adalah pintu utama. Itu malah masuk dalam satu kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan ya dalam perusahaan, namanya itu organizational awareness. Jadi kesadaran organisasi. Jadi sejauh mana sebenarnya kita paham ya di organisasi kita itu struktur peraturan-peraturannya bagaimana, termasuk peta-peta. Kalau di kantor tuh ada peta kekuasaan dalam tanda kutip ya. Kalau kita mau tahu tentang ini sebenarnya kita lebih baik kemana ya, kalau kita mau mencapai target ini betul. Kita lebih baik berkoordinasi dengan siapa, termasuk kalau dalam hal pencapaian karir kita, maka siapa nih best buddy kita. Tapi Ibu kan juga punya karyawan gitu kan, ada nggak sih Bu yang pernah nggak sih ngadepin kasus kayak gini? Bu, saya mau nego gaji nih karena saya pasiennya banyak, bulan ini capai target gitu. Iya. Ada dong, ada. Dan Okay. kebetulan itu match dengan mekanisme yang memang diciptakan sesuai dengan perusahaannya di Ibu. instansi. Jadi Ibu, misalnya kalau sudah tercapai jumlah tertentu dan kita tahu itu pasti seiring dengan workload ya. Betul. Kalau handle-nya banyak pasti kan juga jam kerjanya meningkat. Ada bonus dong. Iya pasti ada mekanisme yang seperti itu dan itu menjadi salah. Lalu ada satu lagi Mas Septi sebenarnya. Bukan hanya masa kerja sebenarnya, tapi biasanya kita mengenal apa yang disebut dengan assignment. Jadi kalau kita bekerja itu biasanya kita dapat challenge, ya. Dan kita tuh ditantangnya dengan misalnya kita diberi penugasan tertentu. Jadi ada assignments. Nah itu sebenarnya adalah salah satu celah di satu sisi untuk pengembangan diri dan pengembangan karir, dan di sisi lain juga sebenarnya bisa menjadi
salah satu input bagi manajemen untuk melihat apakah memang dengan diberikan assignments yang biasanya itu di atas ini ya, di atas level kecakapan yang tertentu gitu. Biasanya kalau namanya tugas kan biasanya dikasih yang menantang gitu. Untuk challenge karyawan gitu kan. Biasanya jika kemudian dirasakan berhasil itu kemudian ada linknya ke proses-proses insentif ataupun ada penyesuaian tertentu. Coba nanti dicek lagi. Iya, berarti itu tuh hal-hal yang harus diperhatiin ya players ya sebelum nanti menegosiasikan gaji yang players inginkan. Nah, tapi untuk waktu yang tepat nih Bu, apakah di awal tahun, apakah di pertengahan tahun atau malah di akhir tahun untuk menegosiasikan gaji ini? Sebenarnya kapan sih Bu waktu yang tepat menurut Ibu? Tentu kita harus cek ya di instansi atau di perusahaan tempat kita bekerja itu rule-nya bagaimana. Ada beberapa instansi yang punya misalnya karyawan itu diwakili oleh serikat pekerja, misalnya gitu kan. Betul. Mereka sudah punya waktu-waktu tertentu untuk melakukan pembahasan, per semester misalnya kan. Demikian. Berarti itu kemudian ada wadahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya emang belum ada, berarti kita harus cek kepada siapa sih sebenarnya biasanya kita bisa curhat tentang itu. Mungkin ke atasan terdekat, atasan langsung. Atas kita dulu gitu kan, baru nanti kira-kira bagaimana Bu kita mau follow up-nya tuh enaknya kemana gitu kan. Dan biasanya atasan langsung itu adalah orang yang memang punya istilahnya itu punya data, punya informasi terkait kinerja kita. Nah, gitu. Yang penting tuh kinerja kita dicek dulu ya players ya. Betul. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama Ibu Dr. Andrilia dan kita sekarang lagi ada di Bumi 7 players ya. Ini kopinya enak banget. Minumannya enak banget, makanannya juga enak banget. Nah, kita langsung balik lagi nih Bu ya, bagaimana kita menegosiasikan gaji ke perusahaan. Dan caranya seperti apa sih Bu? Caranya agar si negosiasi kita tuh bisa diterima langsung oleh atasan itu seperti apa Bu? Cara cerdasnya? Yes, terima kasih. Supaya goal tadi katanya supaya ya. Supaya langsung gitu. Oke, baik. Jadi yang pertama pakemnya tetap kita kembali ke yang pertama tadi ya. Jadi artinya harus kita pahami dulu kultur, budaya dan juga peraturan. Bagaimana mekanisme perusahaan atau instansi itu mengatur tentang sistem penggajiannya. Kalau itu sudah kita pahami dan ternyata misalnya peraturannya udah jelas ada. Kemudian penghitungannya juga udah punya sistem. Berarti kan itu tinggal kita pantau aja. Artinya misalnya pencapaian kita bulan ke bulan sudah sesuai gitu, lalu kemudian tinggal kita bandingkan dengan bagaimana yang kita dapatkan. Kalau sesuai berarti oke. Kalau misalnya ada yang miss sedikit berarti kan saatnya kita bicara ke atasan, Pak sepertinya kemarin saya tercapai lah ya gitu ya. Gak ada salahnya. Karena biasanya kan ada miss data itu kan biasa kan. Meskipun sudah sistem yang bikin manusia juga. Betul. Nah itu saatnya kita berarti konfirmasi dan menjelaskan kalau ini masalahnya ini. Tapi itu bisa dibilang sebagai ini gak sih? Pembelaan gak sih nanti? Kamu ini doang ngebela diri. Kalau konfirmasi gitu kan? Tentu tidak. Makanya kita kemasannya adalah mengkonfirmasi informasi tentang misalnya insentif atau bonus terkait pencapaian target gitu. Pak mohon izin. Sebenarnya kalau leader yang paham pasti tahu bahwa itu merupakan satu hal yang membuat motivasi karyawan itu bisa stabil gitu ya. Maka kemudian pasti dibantu gitu. Berarti tergantung ini juga ya, tergantung pemimpinnya juga ya Bu ya. Ada. Kan kalau dalam budaya organisasi itu dalam kultur itu kan ada macam-macam tuh aspeknya. Ya salah satunya adalah bagaimana perilaku, bagaimana interaksi gitu ya. Termasuk interaksi antara kita dengan atasan. Jadi ini kita bawa dalam kerangka pengelolaan performance, bukan dalam kerangka gosip kita nggak puas atau gimana enggak gitu. Ya pokoknya bahasanya mungkin di ini ya, bahasa performa lah ya. Bahasanya performa, betul. Jadi kita pengen kita tetap termotivasi, kita pengen kita tetap bisa memberikan performa yang terbaik sehingga kemudian all I want is just clarity. Semacam itu. Gitu ya. Itu adalah tujuan akhirnya. Iya, begitu sudah clear, kalau ada yang miss tentu bisa diluruskan gitu. Nah, sebenarnya Mas Septi, kalau pertanyaannya gimana supaya proposal kita itu kemudian goal gitu ya. Itu sebenarnya beberapa aspek yang terkait dengan performa, pencapaian target itu sudah self explained. Sebenarnya pada saat kita mencapai target-target, apalagi kemudian misalnya ada assignments ya, ada penugasan, kita misalnya ditugaskan untuk melakukan suatu hal dan ternyata kita berhasil itu, maka umumnya menjadi tabungan di celengan, enak ya, jadi performa tinggal, kita. Tinggal
jelasin aja. Betul, gitu. Ini gitu. Iya, dan dengan atasan langsung boleh nih kalau ambil momen awal tahun ya kita bilang, Pak mohon inputnya, atau Bapak atau Ibu mohon inputnya, gimana nih kinerja saya setahun kemarin. Sembari ya. Jadi awalnya masuknya dari kinerja dong. Bridgingannya bagus ya. Itu yang namanya strategi. Iya, itu tuh strateginya tuh player. Jadi kita minta input bagaimana sebenarnya performa saya selama ini. Hal-hal apa yang menurut Bapak atau Ibu menjadi kekuatan saya, tapi di sisi lain hal-hal apa saja yang memang masih perlu saya tingkatkan lagi gitu. Kalau itu sudah terjawab, kita bisa lanjutkan kira-kira bagaimana ya ini Bapak Ibu terkait saya gimana? Terus baru masukin omongan tuh ke depan. Ada nggak sih kaitannya dengan ini? Kita nanya dong. Iya betul. Kalau jawabannya oh belum ada tuh tahun ini kayaknya masih struggle nih perusahaan. Ya udah, at least kita dapat informasinya. At least gitu. kita ya udah pernah nyoba lah ya. Betul, dan dapat informasinya. Betul. Gitu. Nah tapi ada nggak sih kira-kira yang kita tuh harus hindarin gitu dari negosiasi gaji sama atasan ini? Apakah kalau misalnya keuangan perusahaan lagi struggle, kita nggak, maksudnya itu kan etikanya gitu ya. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu kan? Iya sih, itu kita yang kadang-kadang nggak tahu secara kita kayak pasti. Aduh udah lama nih kita nggak sejahtera banget karyawan. Padahal bosnya ini banget, nyoba banget untuk bayar gaji karyawan aja udah alhamdulillah gitu kan. Nah itu gimana Mbak? Berarti nggak apa-apa, saya senang itu komplimen ya. Duh, itu sungguh pujian, terima kasih. Nanti saya ini ya ini sama ibu dokter, dokter. Kalau boleh milih dipanggil kakak. Ya, kakak Andri ya. Kakaan. Gimana Bu tadi Bu? Iya, jadi caranya adalah kita minimalkan hal-hal yang terkait prasangka. Makanya judulnya itu adalah mencari informasi. Betul. Pak dengan istilahnya yang tadi Bapak atau Ibu sebutkan tentang kinerja saya, alhamdulillah, dan tentu saya juga masih semangat ya Pak Bu. Kira-kira ke depan arahnya gimana Pak untuk saya gitu. Kemudian bisa juga kita tanya kan kondisi bisnis perusahaan gimana nih sekarang. Iya, termasuk di situ kita juga bisa lihat sebenarnya apa sih masih bisa kita kontribusikan untuk bantu perusahaan achieve lebih baik. Mungkin kita ada ide yang lebih bagus gitu kan. Misalnya kesulitan perusahaan apa gitu. Terus apa sebaiknya kita nggak lakuin ini aja ya Pak ya. Sekali. Menurut data yang saya pegang, hal ini tuh kalau dilakukan bisa lebih memajukan perusahaan. Betul. Nah, gitu kan. Itu udah masuk kompetensi baru lagi, business acumen atau strategic thinking. Berarti banyak players udah bisa dapat banyak kompetensi dengan melakukan proses klarifikasi aja gitu tadi. Banyak ya players ya, step-step yang harus kita manfaatkan gitu kan ternyata ya. Kalau dari sisi HRD-nya nih Bu, apa aja sih yang menjadi pertimbangan kalau karyawan tersebut itu bisa diterima pengajuan kenaikan gajinya? Jadi dari kinerja kah, atau mungkin dari ini anaknya udah nambah 1 nih. Kan itu bisa jadi pertimbangan juga kan ya. Atau gimana Bu? Ada mungkin hal lain yang bisa jadi pertimbangan HRD? Kalau HR pasti sudah punya sistem tersendiri yang kita sebut dengan performance management dan juga yang kaitannya nanti dengan namanya compensation and benefit ya, kombennya gitu. Itu pasti sudah ada strukturnya, bahkan meskipun tidak ada aturan yang misalnya saklek banget tentang pengupahan, tapi kan perusahaan itu harus melampirkan itu ya, bagaimana struktur penggajian, bagaimana leveling, lalu kemudian pengupahannya itu kan harus dilampirkan perusahaan biasanya untuk laporan gitu ya. Jadi sebenarnya sistemnya sudah ada di situ gitu. Kalau dari sisi HR itu juga termasuk sudah ada pasti panduan tentang sebenarnya kapan masa-masa di mana misalnya sebelum naik gaji pasti ada status ya. Betul. Apakah tadinya kontrak lalu alih status misalnya, itu kan mempengaruhi juga benefitnya gitu kan, terus tiba-tiba langsung proses ke KT gitu kan. Itu kan biasanya perubahan status itu kan diiringi dengan perubahan pendapatan juga ya. Terus juga mungkin ada sertifikasi yang dia dapat gitu ya. Bisa jadi mungkin ada kualifikasi teknis tertentu yang kemudian mengarah pada penambahan komponen pendapatan itu sudah ada biasanya. Nah itu gunanya kita pelajari juga gitu supaya kita paham kalau kita mau dapat penambahan tadi kita harus achieve apa nih ya gitu. Itu menjadi informasi yang bermakna. Kalau di perusahaan saya tuh Bu ya, saya tuh harus kayak ada sertifikasi yang sesuai sama bidang saya, ataupun juga kayak punya sertifikat TOEFL gitu. Itu ada tunjangannya. Dan itu ada tunjangannya kan, betul sekali. Nah itu kita pelajari supaya paling tidak kita tahu komponen apa yang bisa memang membuat kita gaji kita
ada penambahan. Betul. Itu dulu. Lalu kemudian sisanya itulah yang kemudian akan diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan perjanjian kerja, peraturan yang sifatnya antara pemberi kerja, pengusaha dengan pekerja. Karena aturan ini tentang penggajian termasuk itu disampaikan secara personal, Mbak Septi, kepada orang yang bersangkutan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah ruang untuk kemudian mencoba untuk menegosiasikan gitu. Terutama juga biasanya kan ada komponen performa itu misalnya hasil performance appraisal dan juga report dari user atau atasan langsung ya. Yang seperti itu pasti kemudian dikumpulkan oleh HR, lalu kemudian tentu ada proses matching dengan kondisi perusahaan dan juga kebijakan, lalu kemudian memunculkan kira-kira ada apakah kenaikan tertentu atau mungkin pada kondisi sulit penyesuaian tertentu. Kan kita kemarin habis berada dalam situasi di mana perusahaan bukannya menaikkan ya, malah justru harus melakukan penyesuaian yang sifatnya mengencangkan ikat pinggang ya untuk supaya bisa survive. Iya, gitu. itu juga kayaknya mungkin memang kayaknya perusahaan harus maksudnya terbuka sama karyawan ya, itu pentingnya ya. Biar ya karyawan pun tahu ibaratnya apa kekurangan yang apa cobaan yang lagi dilalui sama perusahaan gitu kan, atau apapun lah masalahnya. Itu salah satu dari fungsi yang dijalankan oleh teman-teman yang ada di HR department dan juga para leaders biasanya begitu. Ya. Demikian. Players mungkin yang di tahun baru ini lagi mikir-mikir dan mungkin ada muncul ya. Oh iya, baru inget ini tahun baru kayaknya gaji baru harus mulai diperhatikan. Tadi udah dengar tips-tips dari Bu Andrelia, dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut atau mau tahu tipsnya lebih berhasilnya seperti apa, boleh langsung aja datang ke Makna Penta Bu ya. Di mana Bu jalannya Bu? Dikasih tahu Bu alamatnya Bu. Iya, terima kasih Mas Sekalian Bu. Siap. Kami ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 98D Delta Palembang. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Ampera itu di perempatan Rumah Sakit Caritas tuh habis lampu merah tuh langsung siap-siap ambil kiri ya. Ada tulisannya dengan senang hati. Betul, langsung ditunggu sama Bu Dr. Andrelia di Makna Penta ya. Terima kasih ya Ibu Dr. Andrelia EM Ningdia MED Psikolog. Tuh panjang banget kan saya sebutin ya. Terima kasih banyak ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Nanti next kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you banget. Dan Makna Penta juga dari Makna Penta terima kasih juga. Mungkin teman-teman dari Makna Penta ada yang nonton, ada yang mendengar. Terima kasih ya. Pasti. Nanti next kita ketemu di Heart to Heart episode selanjutnya. Players jangan lupa dengerin terus Heart to Heart bersama Makna Penta, konsultan psikologi setiap hari Rabu jam 11 siang di 97,5 Play FM, dan Anda juga bisa nonton videonya di YouTube kita di 975 Play FM Palembang. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe, dan kalian juga bisa share mungkin topik apa yang nantinya harus kita bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih Bu Andri sekali lagi. Sama-sama, terima semoga kasih membantu. Sama-sama, terima kasih players. Have a nice day and have a nice play. Play FM.